Halo teman-teman, selamat datang di Genre Gadget. Like, share, dan subscribe channel kami agar kami makin semangat membuat video-video yang terbaru. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. HP-HP gaming di harga 2,5 juta sampai 3 juta rupiah sudah memiliki kualitas yang sangat baik. HP-HP ini sudah mampu mendukung aktivitas gaming kalian. Fitur-fitur yang dihadirkan pun sudah tergolong canggih dan lengkap. Dan berikut adalah 7 rekomendasi HP gaming 2,5 juta sampai 3 juta terbaik. Cekidot. Poco M3 Pro 5G. Poco M3 Pro memakai layar IPS berukuran 6,5 inci, 405 ppi, dan sudah 90Hz refresh rate. Untuk perlindungannya sudah memakai Corning Gorilla Glass 3. Untuk kamera belakangnya, Poco M3 Pro memakai kamera utama sebesar 48 megapiksel berlensa wide, 2 megapiksel berlensa makro, dan 2 megapiksel sebagai depth sensor. Untuk kamera depannya, Poco M3 Pro memakai single kamera sebesar 8 megapiksel berlensa wide. Poco M3 Pro memakai prosesor MediaTek Dimensity 700 5G dengan fabrikasi 7 nanometer dan didukung oleh GPU Mali G57 MC2 dan UFS 2.2. Untuk RAM-nya tersedia pilihan 4GB dan 6GB RAM, sedangkan untuk internal storage-nya tersedia pilihan 64GB dan 128GB. Poco M3 Pro memakai baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 18 watt. Untuk fitur-fitur lainnya sudah tersedia jack 3,5 mm, NFC, FM radio, USB sudah Type-C, infrared, dan sidik jari di samping bodi. Dan berikut adalah harganya. Infinix Note 10 Pro. Infinix Note 10 Pro memakai layar IPS berukuran 6,95 inci, 387 ppi, dan sudah 90Hz refresh rate. Untuk perlindungannya sudah memakai Corning Gorilla Glass. Untuk kamera belakangnya, Infinix Note 10 Pro memakai kamera utama sebesar 64 megapiksel berlensa wide, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel sebagai depth sensor, dan 2 megapiksel berlensa monokrom. Untuk kamera depannya, Infinix Note 10 Pro memakai single kamera sebesar 16 megapiksel berlensa wide. Infinix Note 10 Pro memakai prosesor MediaTek Helio G95 dengan fabrikasi 12 nanometer dan didukung oleh GPU Mali G76 MC4 dan UFS 2.2. Untuk RAM-nya tersedia pilihan 6GB dan 8GB RAM, sedangkan untuk internal storage-nya tersedia pilihan 64GB dan 128GB. Infinix Note 10 Pro memakai baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Untuk fitur-fitur lainnya sudah tersedia jack 3,5 mm, NFC, FM radio, USB sudah Type-C, dan sidik jari di samping bodi. Dan berikut adalah harganya. Redmi Note 10S.
Redmi Note 10s memakai layar AMOLED berukuran 6,43 inci, 409 ppi, dan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3. Untuk kamera belakangnya, Redmi Note 10s memakai kamera utama sebesar 64 megapiksel berlensa wide, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel berlensa makro, dan 2 megapiksel sebagai depth sensor. Untuk kamera depannya, Redmi Note 10s memakai single kamera sebesar 13 megapiksel berlensa wide. Redmi Note 10s memakai prosesor MediaTek Helio G95 dengan fabrikasi 12 nanometer dan didukung oleh GPU Mali G76 MC4 dan UFS 2.2. Untuk RAM-nya tersedia pilihan 6GB dan 8GB RAM, sedangkan untuk internal storage-nya tersedia pilihan 64GB dan 128GB. Redmi Note 10s memakai baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 33W. Untuk fitur-fitur lainnya sudah tersedia jack 3,5 mm, NFC, FM radio, USB sudah Type-C, IP53, infrared, dan sidik jari di samping bodi. Dan berikut adalah harganya. Poco X3 NFC. Poco X3 NFC memakai layar IPS berukuran 6,67 inci, 395 ppi, dan sudah 120Hz refresh rate. Untuk perlindungannya memakai Corning Gorilla Glass 5. Untuk kamera belakangnya, Poco X3 NFC memakai kamera utama sebesar 64 megapiksel berlensa wide, 13 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel berlensa makro, dan 2 megapiksel sebagai depth sensor. Untuk kamera depannya, Poco X3 NFC memakai single kamera sebesar 20 megapiksel berlensa wide. Poco X3 NFC memakai prosesor Snapdragon 732G dengan fabrikasi 8 nanometer dan didukung oleh GPU Adreno 618 dan UFS 2.1. Untuk RAM-nya tersedia pilihan 6GB dan 8GB RAM, sedangkan untuk internal storage-nya tersedia pilihan 64GB dan 128GB. Untuk suara tutupnya sendiri bisa mencapai 290 ribuan. Poco X3 NFC memakai baterai berkapasitas 5160 mAh dengan fast charging 33W. Untuk fitur-fitur lainnya sudah tersedia jack 3,5 mm, NFC, FM radio, USB sudah Type-C, sudah ada infrared, dan sidik jari di samping bodi. Dan berikut adalah harganya. Infinix Zero 8. Zero 8 sudah memakai layar IPS berukuran 6,85 inci, 392 ppi, dan sudah 90Hz refresh rate. Untuk kamera belakangnya, Zero 8 memakai kamera utama sebesar 64 megapiksel berlensa wide, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel untuk low light, dan 2 megapiksel sebagai depth sensor. Untuk kamera depannya, Zero 8 memakai kamera utama sebesar 48 megapiksel berlensa wide dan 8 megapiksel berlensa ultra wide. Zero 8 memakai prosesor MediaTek Helio G90T dengan fabrikasi 12 nanometer dan didukung oleh GPU Mali G76 MC4.
Untuk RAM-nya tersedia pilihan 8GB RAM, sedangkan untuk internal storage-nya tersedia pilihan 128GB. Untuk skor AnTuTuya sendiri bisa mencapai 290 ribuan. Infinix Zero 8 memakai baterai berkapasitas 4500 mAh dengan fast charging 33 watt. Untuk fitur-fitur lainnya sudah tersedia jack 3,5 mm, FM radio, USB sudah Type-C, dan sidik jari masih di samping bodi. Dan berikut adalah harganya. Vivo V20 SE. V20 SE memakai layar AMOLED berukuran 6,44 inci 409 ppi. Untuk kamera belakangnya, Vivo V20 SE memakai kamera utama sebesar 48 megapiksel berlensa wide, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel sebagai depth sensor. Untuk kamera depannya, Vivo V20 SE memakai single kamera sebesar 32 megapiksel berlensa wide. Vivo V20 SE memakai prosesor Snapdragon 665 dengan fabrikasi 11 nanometer dan didukung oleh GPU Adreno 610. Untuk RAM-nya tersedia pilihan 8GB RAM, sedangkan untuk internal storage-nya tersedia pilihan 128GB. Untuk skor AnTuTuya sendiri bisa mencapai 170 ribuan. Vivo V20 SE memakai baterai berkapasitas 4100 mAh dengan fast charging 33 watt. Untuk fitur-fitur lainnya sudah tersedia jack 3,5 mm, NFC, FM radio, USB sudah Type-C, dan sidik jari sudah di dalam layar. Dan berikut adalah harganya. Redmi Note 9 Pro. Redmi Note 9 Pro memakai layar IPS berukuran 6,67 inci 395 ppi dan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Untuk kamera belakangnya, Redmi Note 9 Pro memakai kamera utama sebesar 64 megapiksel berlensa wide, 8 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel berlensa makro, dan 2 megapiksel sebagai depth sensor. Untuk kamera depannya, Redmi Note 9 Pro memakai single kamera sebesar 16 megapiksel berlensa wide. Redmi Note 9 Pro memakai prosesor Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8 nanometer dan didukung oleh GPU Adreno 618 dan UFS 2.1. Untuk RAM-nya tersedia pilihan 6GB dan 8GB RAM, sedangkan untuk internal storage-nya tersedia pilihan 64GB dan 128GB. Untuk skor AnTuTuya sendiri bisa mencapai 280 ribuan. Redmi Note 9 Pro memakai baterai berkapasitas 5020 mAh dengan fast charging 30 watt. Untuk fitur-fitur lainnya sudah tersedia jack 3,5 mm, NFC, USB sudah Type-C, infrared, dan sidik jari masih di samping bodi. Dan berikut adalah harganya.